menanamkan dana kita tidak hanya di dalam saham atau aset berisiko yang lain, tetapi kita juga bisa sebagian digunakan untuk investasi pada sekuritas yang bebas risiko. Di negara kita, sekuritas yang bebas risiko itu diukur dengan SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kalau investor menanamkan dana di SBI itu tidak ada risikonya? Nah, saya kira tetap ada. Ya. Tapi karena resikonya sangat kecil, karena biar bagaimanapun, saya kira pemerintah melalui Bank Indonesia tetap bertanggung jawab. Nah, sehingga disitulah maka resikonya sangat kecil. Karena sangat kecil, maka dianggap itu adalah di negara kita ukur dengan suku bunga SBI itu. Nah, jadi disitulah risk-free itu. Sekarang untuk suku bunga SBI itu sudah turun lagi. Kalau semula itu 5%, sekarang turun menjadi 4,75%. Nah, sehingga di situ tentu kita mengatakan, oh kalau begitu itu kecil, ya, returnnya kecil. Nah, karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa return dan risiko itu mempunyai korelasi positif. Kalau kita menginginkan investasi yang returnnya tinggi, tentu kemudian risikonya juga akan tinggi. Saham, obligasi, warrant, option, dan seterusnya itu menjanjikan return lebih tinggi daripada SBI. Makanya kemudian kita katakan itu adalah berisiko tadi. Itu berisiko. Nah, tuh, sudah sampai itu. Expected return portfolio antara satu aset bebas risiko dengan beberapa aset berisiko dirumuskan seperti ini. Proporsi dari dana yang diinvestasikan di dalam SBI yang mengandung risk-free tadi, ya, ini tadi proporsinya berapa, ditambah dengan 1 dikurangi proporsi ini. Jadi misalnya saja, kita menanamkan dananya 25% untuk SBI. Maka 1 dikurangi dengan atau 100% dikurangi dengan 25%, berarti di sini ada 75%. 75% yang kita investasikan di dalam saham tadi, saham yang investasi yang berisiko tadi. Nah, jadi disitulah rumusannya tadi. Nah, ini proporsi ini yang harus Anda pahami tadi. Nah jadi disitulah kira-kira itu tuh. Nah, sehingga risiko portfolio dari dari dua sekuritas itu adalah dengan ini. Nah, jadi disitulah investasi itu akan dilakukan seperti itu. Nah, ini ada yang hilang di saya. Nah, kita gambarkan ini. Ini sebetulnya kan ini yang kemarin kita gambarkan ini adalah dari sekuritas-sekuritas yang berisiko. Nah, ini tadi.
Ini kita pindahkan ke sini. Artinya bahwa di sini adalah titik-titik di di dalam A, B, C, D, E, F ini adalah titik-titik yang ada di dalam portfolio tadi. Tetapi hanya B, C, D, E ini yang merupakan efficient frontier. Efficient frontier. Nah, kemarin yang membuat resume sudah ada yang sampai ke situ, sampai itu. Jadi, ini kita pindahkan saja tadi di dalam ini tadi. Nah, ini kan tadi. Ya. Artinya sebetulnya kita bisa saja mengambil di titik U, titik T, atau titik S ini. Karena kita tadi yang paling efisien adalah di garis yang paling luar, yang dekat dengan expected return. Nah, kalau kita milih di titik U ini, nah titik U berarti return untuk sekuritas beresikonya ada di sini, resikonya ada di sini. Sedangkan kemudian risk free-nya yang tadi kalau di sekarang itu 4,75 ada di sini tadi. Ini lebih rendah dari return saham tadi. Nah, demikian pula bisa ambil di antara titik T ini yang lebih tinggi, ya. Ini gampangannya resikonya ada di sini, ditarik ke bawah resikonya, kemudian ditarik ke samping, ini adalah expected return-nya. Kemudian kita gabungkan di sini, bisa saja. Nah, demikian pula kita paling ujung tadi, di titik singgung tadi, kita tarik ke sini. Nah, jadi kalau demikian maka investor tentu yang rasional tidak mungkin akan ambil di titik U untuk saham-saham yang berisiko. Atau titik T juga tidak mungkin karena ini lebih rendah. Kita lihat saja misalnya saja. Kalau di titik T, nah, resikonya di sini, tetapi returnnya di sini. Nah, kemudian kalau di titik S, itu expected return-nya jauh lebih tinggi, walaupun juga resikonya naik. Tetapi pertambahan risiko dengan bertambahnya expected return masih lebih besar bertambahnya expected return. Nah, jadi ini kemudian kita hubungkan ini titik S di sini, rate di sini. Nah, lalu expected return portfolio antara satu aset berisiko di sini dengan beberapa aset berisiko di sini, ini yang risk free tadi, dengan beberapa aset berisiko, maka sebetulnya expected return-nya berada di antara. Nah, ini berada di antara risk free dengan titik X ini. Berada di antara itu. Kenapa kok kemudian saya mengatakan berada di antara? Nah, kalau kita ambil yang resiko yang saham-saham tadi ada di return dan resikonya ada di titik S ini, ya ini. Nah, kemudian kalau misalnya saja tadi sudah saya katakan, misalnya 25% saham uang kita digunakan untuk beli SBI, yang berarti 75%-nya digunakan untuk beli saham-saham ini. Kalau seperti itu, maka return portfolionya akan semakin dekat dengan titik S. Nah, jadi akan semakin dekat dengan titik S ini. Sebaliknya, kalau misalnya saja 75% dari dana kita digunakan untuk beli SBI, sedangkan yang digunakan untuk beli saham hanya 25%, maka return portfolio antara
risk free dengan sekuritas berisiko itu akan lebih dekat dengan risk free. Nah, itulah maka saya mengatakan di antara risk free dengan S. Nah, perbandingannya tadi lalu kemudian akan ditentukan oleh ini tadi, proporsi ini tadi. Proporsi ini tadi yang menentukan tadi. Nah, jadi saya ulangi, kalau sebagian besar dananya untuk beli SBI, maka ya, expected return-nya akan lebih mendekati titik risk free. Nah, jadi di situ saya kira ya. Jadi artinya bahwa investor itu bisa melakukan investasi itu. Nah, kemudian nah ini masih ada 10 orang yang mau masuk, ini saya bukakan dulu. Oke, silakan adik-adik yang sudah bisa masuk. Di sini sudah ada 45 orang. Silakan Anda cat nama dan NPM-nya, dan nanti itu ada bagi daftar hadir. Oke, nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, jadi di situ di dalam risk free ini. Silakan ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ya, terus kasih ya, udah mulai ada pertanyaan. Ya. Oke. Ini tak lewati saja. Ini kan saya kira gampang ini dengan menerapkan rumus itu. Ini juga gampang dengan meneruskan rumus ini. Ini saya kira juga mudah. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Bagian yang ketujuh, yaitu model indeks tunggal. Teori portfolio dengan model indeks tunggal ini adalah merupakan penyempurnaan atau penyederhanaan dari teori Henry Markowitz. Nah, teori model indeks tunggal ini diprakarsai oleh William Sharpe, seorang ahli manajemen keuangan, namanya William Sharpe, pada tahun 1963. Nah, William Sharpe. Kenapa saya bisa mengatakan ini menyederhanakan? Bisa kita lihat di sini. Kalau dengan model Markowitz, nah Henry Markowitz, maka kovarian yang harus dihitung menggunakan rumus N kali N-1 dibagi 2. Saya ambil satu contoh misalnya. N-nya adalah 10, artinya 10 saham. Maka 10 dikalikan 9, berarti ada 90. 90 dibagi dengan 2, 45 kovarian. Tapi kalau dengan model indeks tunggal, 3N plus 1. Berarti 10 dikalikan 3 plus 1, berarti 31. Nah, berarti kalau di sini dengan 10 saham tadi butuh kovarian 45, sedangkan di dalam model William Sharpe itu cukup dengan 31 saja. Cukup dengan 31. Nah, jadi disitulah maka kemudian kita katakan ini penyederhanaan tadi. Nah, jadi itu saya kira. Nah, di dalam model ini maka kita akan kembali bicara tentang return kalau ini sudah tidak didasarkan pada preferensi investor. Tapi kita didasari pada return saham tadi. Sebelum kita bicara lebih lanjut, maka ini saya gambarkan di sini, ini adalah resiko itu ada yang bisa diperkecil melalui portfolio. Nah, jadi garis yang vertikal ini adalah risiko portfolionya, risikonya.
Jadi gambar resikonya itu bisa bermacam-macam. Kalau di dalam model seperti ini, maka resikonya di garis vertikal. Sedangkan yang horizontal adalah jumlah jenis saham. Semakin banyak kita melakukan portfolio, maka resikonya makin kecil. Nah, resikonya makin kecil. Nah, oleh karena itu, kemarin sudah saya sampaikan, kenapa investor itu harus melakukan diversifikasi atau melakukan portfolio dengan beraneka ragam saham tadi, karena harapannya adalah bisa mengurangi risiko. Nah, ini gambarnya kan di sini. Nah, risiko ini. Nah, jadi nah ini yang bisa berkurang tadi. Nah, yang bisa berkurang ini adalah yang merupakan risiko spesifik. Risiko unik, risiko tidak sistematis, atau risiko yang melekat pada perusahaan. Sambil satu contoh, misalnya saja, risiko akibat kebakaran PTA. Maka tentu saja risiko itu tidak akan dipikul oleh PTB, kecuali kalau A dan B itu memang ada hubungan. Nah, jadi kita menganggap bahwa perusahaan itu independen satu sama lain. Nah, sehingga kebakaran di PTA tidak akan melanda resikonya di PTB. Nah, sehingga ini yang kemudian bisa kita kurangi dengan melakukan portfolio. Nah, jadi semakin banyak jadi misalnya saja tadi, kita investasi di saham Gudang Garam, Aqua, kemudian BNI, kemudian ada lagi yang lain-lain tadi, masih banyak lagi. Nah, kemudian misalnya saja, ternyata ada kerugian di PT Gudang Garam. Maka ini tidak akan merembet kepada Aqua, tidak akan merembet pada Bank BNI, dan seterusnya. Nah, itulah maka jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi disitulah yang bisa didiversifikasi tadi. Nah, jadi resiko yang bisa dikurangi adalah ini. Ini semakin turun, semakin banyak saham yang kita investasikan, semakin berkurang. Tapi tidak mungkin akan sampai sampai nol, tidak mungkin. Hanya bisa berkecil saja. Nah, ini ya, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, yang di sini, yang titik-titik ini, yang tetap ini namanya risiko sistematis. Risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Artinya, ini tetap akan melekat pada perusahaan tadi, yang ini tidak bisa berkurang walaupun kita melakukan investasi di banyak saham. Nah, tidak. Makanya ini tadi, ini namanya adalah risiko sistematis, sering kita sebut dengan risiko pasar. Risiko pasar. Nah, jadi risiko pasar itu yang tidak bisa diperkecil melalui diversifikasi. Nah, tidak bisa diperkecil. Nah, jadi di situ saya kaitannya dengan risiko itu dulu. Nah, sehingga kita sudah mengenal ini ada risiko total yang di awal sudah saya sampaikan dengan simbol deviasi standar. Kemudian risiko sistematis ini adalah risiko saham yang dipengaruhi oleh indeks pasar. Kemudian risiko unik alfa ini risiko yang melekat pada perusahaan itu. Nah, itu jenis risiko. Nah, di dalam konsep model indeks tunggal ini, tadi sudah saya sampaikan, kita mutlak memerlukan dua return.
yaitu return saham yang sudah kita pelajari, kemudian yang kedua adalah return market. Nah, oke, jadi di situ. Kalau kita melakukan pengamatan, maka akan nampak bahwa pada saat pasar membaik, yang ditunjukkan oleh indeks pasar, nah, jadi di negara kita ada beberapa indeks yang secara umum yang paling menyeluruh itu ada IHSG, indeks harga saham gabungan. Jadi indeks harga saham gabungan ini adalah dihitung dari pergerakan semua saham yang terdaftar di Bursa Efek itu. Kalau misalnya di Bursa Efek itu yang terdaftar itu ada 370 saham misalnya, perusahaan yang listing tadi. Maka ini diukur dengan pergerakan harga-harga 470 itu. Kemudian ada lagi LQ45. Ya. Ada lagi yang berdasarkan indeks indeksnya ada banyak sekali, saya kira ada beberapa, jadi termasuk indeks syariah dan sebagainya. Tentu hanya pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem syariah. Nah, kembali lagi kita ke LQ45. Kenapa dikatakan LQ45? LQ45 itu singkatan dari liquid. Nah, liquid ya. Liquid ya, oke, liquid. Artinya dari katakanlah 370 itu dipilih 45 saham yang paling liquid. Jadi di peringkat, di ranking. Ya. Jadi di ranking dari dari saham-saham yang liquid tadi, ya. Jadi di ranking tadi. Jadi kalau ada 370 saham di ranking mulai dari yang tertinggi sampai terendah tadi. Liquid di situ tentu bukan seperti likuiditas. Tetapi liquid di dalam saham ini diukur dengan frekuensi perdagangan sahamnya. Jadi yang paling aktif itu berarti peringkatnya 1. Nah, paling aktif diperdagangkan. Nah, itu ukuran liquid untuk menentukan LQ45 itu. Nah, jadi sering diperdagangkan frekuensinya, frekuensi perdagangan saham itu. Nah, jadi di situ saya kira yang harus Anda pahami, hanya dipilih 45 saja. Hanya dipilih 45 saja. Nah, jadi 45 saja. Nah, ini. Kemudian, nah, setelah itu maka kita akan sebentar. Nah, ini dulu. Nah, tadi return saham sudah kita bicarakan. Ya, return saham sudah kita bicarakan. Sekarang bagaimana yang return market? Return market kalau kita menggunakan IHSG, indeks harga saham gabungan. Ya, ini harga saham gabungan. Rumusnya ya seperti menghitung return saham itu. Hanya di sini IHSG T min IHSG T-1 dibagi IHSG T-1. IHSG ini setiap hari dipublish. Sehingga kalau IHSG T itu adalah hari ini Kamis, maka hari ini Jumat, maka T-1-nya adalah Jumat dikurangi 1, berarti kemarin pada hari Kamis. Nah, sama persis dalam menghitung. Nah, tetapi yang dihitung adalah IHSG tadi. Demikian pula kalau kita menggunakan LQ45, maka
indeks LQ45 ini yang kemudian dicari prosentasenya tadi sama persis. LQ45T min LQ45T min 1 dibagi LQ45T min 1. Jadi kalau LQ45T itu hari ini, LQ45T min 1 adalah hari Kamis yang lalu. Nah, jadi disitulah kita menghitung return market. Oke, menghitung return market. Oke, jadi itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya berlanjut? Iya, Mbak Karina. Ada pertanyaan? Boten, Pak. Boten. Saya lanjutkan dulu ya, kalau ada ya. Oke. Ya. Nanti, nah, jadi di sinilah. Jadi di dalam model indeks tunggal ini, kita menggunakan rumusan ini. Rumus ini sebetulnya adalah seperti di dalam regresi sederhana. Nah, regresi sederhana. Dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, satu variabel independen. Wah, waktunya kok cepat sekali. Nah, jadi ini, nah jadi return jadi ini. Jadi persamaan ini yang akan kita hitung sebetulnya adalah alfa dan beta ini. Beta inilah yang tadi saya katakan ini adalah resiko saham yang disebabkan karena perubahan return market beta ini. Yang akan kita cari adalah ini. Nah, jadi ini adalah ukuran kepekaan return sekuritas terhadap perubahan return market. Nah, ini yang akan kita cari ini. Nah, oke, jadi ini. Nah, jadi disitulah saya kira di dalam model ini. Nah, sekarang, nah ini ada tugas yang harus Anda buat. Nah, kalau kita punya data ini, nah tugas data, kita punya data perubahan harga dan juga perubahan IHSG, maka kita bisa menghitung return saham GG, kita juga bisa menghitung return saham Aqua, kita bisa menghitung return market atas dasar IHSG. Rumusannya tadi. Nah, dari situ kemudian Anda nanti akan menemukan, nah dari sini, ya, nah nanti akan menemukan return seperti ini. Nah, ini salah saja. Ini saya tambahi saja. Ini adalah return yang tadi sudah dihitung dengan menggunakan perubahan harga tadi. Ini juga, ini adalah return market. Kemudian Anda regresikan dengan regresi sederhana saja. Anda sudah belajar SPSS? Sudah ya? Di statistika sudah ya? Di Metopen juga sudah? Sudah ya? Gimana Mbak Zahra? Sudah ya? Oke, besok dipraktekkan lagi. Besok dipraktekkan lagi. Nah, jadi dari dari ini data ini akhirnya kita akan memperoleh return ini. Nah, kemudian ini diregresikan. Anda jangan salah menentukannya. Jadi tadi return beta itu adalah risiko yang disebabkan karena perubahan return market. Berarti yang menjadi variabel dependennya adalah saham, return saham. Kalau di dalam soal ini berarti saham GG dan Aqua. Kemudian yang jadi variabel independen yang mempengaruhi ya, adalah
return market. Dari itulah nanti akan ketemu alfa dan beta. Nah, mudah-mudahan Anda tidak lupa. Nah, nanti Anda coba lagi. Nah, sehingga disinilah yang akan kita cari. Nah, sehingga tadi persamaannya return saham, return market, kemudian risiko sistematis tadi kedua saham tadi, nah, risiko sistematis kedua saham tadi ini diregres dengan return GG yang juga yang return market diregres dengan return aqua akan ketemu itu tadi. Nah, kemudian nanti mana yang lebih berisiko antara GG dengan aqua? Nah, mana yang lebih berisiko? Artinya sebetulnya kemarin-kemarin sudah hanya belum sampai kepada beta ini. Nah, sehingga stressing saya di dalam minggu ini adalah Anda harus bisa menghitung beta ini. Harus bisa menghitung alfa dan beta. Nah, dari rumusan. Nah, ini kan rumusan regresi sederhana. Ini adalah variabel dependennya, ini adalah variabel independen. Diregres. Nah, ketemu nanti konstantanya, kalau menggunakan SPSS itu nanti ketemu konstanta. Konstanta itulah yang kemudian kita katakan alfa. Kemudian beta, nah beta juga tadi ya ada di dalam beta itu juga beta saham. Nah inilah beta yang kita cari. Nah disitulah yang harus Anda buat. Jadi nanti Anda mengolah data ini baru masukkan di dalam SPSS tadi. Nah idep-idep karo praktek lagi dengan menggunakan program SPSS. Ya, memang tidak harus menggunakan SPSS, tetapi yang paling mudah itu menggunakan SPSS. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Adik-adik yang belum chat, silakan chat dulu. Ini sebagai data di dalam kehadiran itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, ya, silakan. Nah, tak tunggu apa pertanyaan nih? Nah, ini sudah. Oke. Mr. Togrong. Gimana Mbak Nabila? Sudah jelas Mbak Nabila? Sudah, Pak. Sudah. Ya, nggak diprakteknya ya. Iya, Pak. Ya, Mbak Zahra, Mbak Rizky, sudah jelas? Nggak dihitung ya? Insya Allah, Pak. Oke, Mbak Risa. Gimana Mbak Risa? Sehat semua tadi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sulit tenan ketemu ya. Ketemu neming lewat gini saja. Nah, sering ke kampus enggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya. Sekarang kan masih harus jaga jarak. Kalau keluar juga harus pakai masker. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya tinggal sedikit loh. Waktunya tinggal berapa? 5 menit Pak ya? Silakan. Nah, kita kembali. Nah, tadi itu. Oke. Mas Ridwan.
Mas Ridwan Adiansyah, ya, sudah jelas? Oke, baik. Nah, ini tugas yang nanti saya WA saja, nanti dikumpulkan tugasnya ini. Ya, oke, baik. Saya kira itu di handout Anda sebetulnya sudah ada kita ini. Ya, dan return ini dulu sudah kita hitung. Nah, yang return saham ini sudah kita. Dari saham yang kan tak tetap. Oke. Coba geseran. Oke. Kopi ya ini. Isin mana ini? Mangan kayak. Oh, ora usah setop. Terus setop yang budi-budi kan setop. Bahasa aku gitu. Masih buka grup ya. Heeh. Kayaknya ngasih piro wae. Setiap kelompok apa? Grup. Ngopi. Kayaknya ngopi. Mau tanya. Itu temennya saya belum bisa masuk karena sinyalnya nggak ada. Terus absennya gimana gitu katanya Pak.